Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada wanita kaum ibu ke-14. Baiklah, ibadah wanita kaum ibu ke-14 pada saat ini tanggal 20 Agustus tahun 2021 akan kita mulaikan. Tetapi sebelumnya mari kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami wanita kaum ibu ke-14 boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan atas persekutuan kami pada malam hari ini melalui online. Biarlah Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami dalam peribadatan kami, walaupun dalam jenis-jenis seperti ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan selalu menolong kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan akan selalu campur tangan dalam pembacaan Alkitab ini. Biarlah firman yang akan disampaikan bukan karena kemampuan hamba, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kuasanya kepada hamba-Mu ini untuk dapat memberitakan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan wanita kaum ibu yang akan mendengarkan firman-Mu ini dan semua yang mengikuti kegiatan ini dan yang menonton acara ini, biarlah diberkati dan mampukan kami Tuhan untuk dapat mendengarkan sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, dan kami akan buka ibadah ini pada malam hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wanita kaum ibu yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini kita akan membaca Alkitab melalui Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Kita akan menyanyi lagu Kidung NKB nomor 116, Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Wanita kaum ibu yang diberkati Tuhan, adapun tema kita pada hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2021 sesuai dengan renungan harian keluarga dengan judul Menghargai Hak Kewarganegaraan. Wanita kaum ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menyampaikan bahwa kewarganegaraan di Kekaisaran Romawi tidak hanya dimiliki oleh orang Roma sendiri, tetapi bisa diperoleh oleh warga bangsa lain dengan cara membeli. Tentu hal ini tidak gampang terjadi karena selain uang tentu ada syarat dan perjanjian hukum di dalamnya.
Hal ini sangat diakui oleh kepala pasukan yang dengan jujur mengakui di hadapan Paulus. Sekali lagi, Paulus menyatakan sikap tegasnya tentang status warga negaranya yang sangat berbeda dengan sang kepala pasukan. Paulus tidak membeli kewarganegaraannya, tetapi didapatinya dengan kelahiran atau merupakan hak paten dari seorang warga negara. Dan status ini sangat kuat dan tidak bisa diragukan oleh siapapun. Artinya ada rasa bangga dalam diri Paulus dengan kelahiran sebagai warga Roma, sehingga ia menuntut pengakuan hak itu untuk diperhitungkan dalam proses hukum yang dijalani. Perlu diketahui bahwa dalam aturan bangsa Romawi, untuk mendapatkan kewarganegaraan itu bisa ditempuh dengan 3 cara, yaitu pertama dari kelahiran dan yang merupakan hak istimewa, hak paten. Yang kedua diperoleh dari jasa atau penghormatan dari kaisar karena jasa-jasa orang tersebut. Dan ketiga seperti kepala pasukan ini, yaitu dia membeli kewarganegaraannya dengan uang atau dengan ditambah dengan persyaratan-persyaratan lainnya agar supaya dapat menjadi warga negara Roma. Berbeda dengan Paulus, Paulus mendapatinya itu dengan kelahirannya, dan ini merupakan satu hak istimewa dari Paulus, dan itu merupakan satu kebanggaan dari Paulus. Bagaimana dengan torang? Bagaimana dengan kita sebagai warga negara Indonesia? Sebagai keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, Paulus sangat bangga sekali dengan kewarganegaraannya Rom. Walaupun kita ketahui bersama bahwa Paulus itu adalah keturunan Yahudi, tetapi di saat dia lahir di Roma, dia mendapatkan kewarganegaraan yang paten sebagai warga negara Rom. Dan dia sangat menghargainya karena dia bisa memakai kewarganegaraannya dikala ada orang lain yang akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang dapat menghukum dia. Begitu juga dengan yang dialami Paulus saat ini, di mana dia disesak oleh kepala pasukan yang ingin menjatuhi hukuman kepada dia, ditambah dengan bantuan dari masyarakat orang-orang sekitar situ. Tetapi dengan begitu jelinya, dengan begitu bangganya Paulus menyatakan bahwa dia warga negara Rom. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak sebagai warga negara Indonesia, tetapi apa yang kita berikan sebagai tindakan kita sebagai warga negara Indonesia kadang-kadang membuat kekecewaan bagi negara Indonesia, karena kita sebagai anak-anak bangsa kadang-kadang menyimpang dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah adalah wakil Allah, dan ketetapan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah sebagai warga negara Indonesia, kadang-kadang kita keluar dari jalur tersebut karena ada sesuatu yang membuat kita ingin melawan bangsa, melawan kehidupan bernegara kita sebagai warga negara Indonesia. Dimana kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, sekarang ini juga kita mengkhianati bangsa kita dengan cara kita masuk salah satu kelompok anti NKRI, anti pemerintah dan anti perdamaian, seperti teroris yang ingin menghancurkan bangsa kita, yang ingin sekali merusak tatanan kehidupan bangsa kita. Ada juga orang lain yang harus membayar mahal untuk bisa jadi warga negara, tetapi di pihak lain ada juga yang menjual kewarganegaraannya dengan murah karena terpapar paham-paham radikalisme. Sebagai warga gereja, kita diberi anugerah 2 kewargaan, di surga dan di dunia. Di dunia lewat negara Indonesia yang tercinta,
Di surga dapat kita baca pada Filipi 3 ayat 20 yang berbunyi, karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya kewargaan di dunia tidak dijalani dalam sikap mencintai dan menghormati bangsa, maka kita juga tidak akan mencintai Tuhan dan kerajaannya. Maka hiduplah seimbang dengan takut akan Tuhan dan takut melanggar undang-undang dan hukum negara. Janganlah kita mengikuti hal-hal yang bisa merusak bangsa kita, dan janganlah kita terpengaruh atau terprovokasi dengan hal-hal yang membuat kita pecah. Biarlah kita tetap satu, di mana Indonesia yang beberapa hari lalu kita bisa menikmati hari ulang tahun yang ke-76. Biarlah Indonesia akan terus maju, Indonesia akan tangguh dan terus bertumbuh. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini, biarlah kita akan terus bersatu, akan terus berjuang demi melawan segala hubungan-hubungan yang membuat kita retak. Dan biarlah kita akan terus bersatu, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, dan sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu pada kami melalui pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul 22 ayat 28, di mana kami bisa belajar dari Paulus yang begitu mencintai kewarganegaraannya sebagai Roma. Begitu juga Tuhan, kami diajarkan melalui pembacaan ini, di usia ke-76 tahun Indonesia, Tuhan, biarlah kami terus dan lebih mencintai negara Indonesia. Dan jika ada oknum-oknum tertentu yang sering dan selalu ingin memecah belahkan Indonesia, Tuhan, biarlah Tuhan yang akan selalu menolong kami, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden sampai dengan hukum tua yang ada di Desa Watutumo, agar supaya oknum-oknum yang ingin memecah belahkan negara kami, Tuhan, dapat terhindar dengan kuasa dari-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi wanita kaum ibu ke-14 Gemim Ebenezer Watutumo. Biar Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah kasih Tuhan akan menaungi kami Tuhan di masa kesesakan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan terus menjaga kami. Berikanlah kami Tuhan kemampuan, biarlah kami dapat menjalani kehidupan ini dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai jemaat dapat mematuhi segala protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, agar supaya kami dapat mencegah penyebaran dari COVID-19. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami wanita kaum ibu yang mungkin ada masalah ataupun dalam segala hal Tuhan yang membuat kegelisahan. Biarlah Tuhan sumber penghiburan, Tuhan sumber penolong kami, dan biarlah Tuhan hanya kepadamu sajalah kami serahkan segala kehidupan kami.
dan mampukan kami untuk mengatasi semuanya Tuhan, agar supaya apa yang kami alami Tuhan akan kami hadapi dengan penuh percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melakukannya. Tuhanlah yang mampu menolong kami sehingga kami bisa mampu menghadapi semua masalah tersebut. Tuhan Yesus, begitu juga dengan jemaat ke-14 yang mungkin terpapar dengan COVID-19. Tuhan, berikanlah Tuhan kemampuan, berikanlah Tuhan kesanggupan untuk menghadapi itu semua, agar supaya dalam menjalani masa isolasi mereka atau masa perawatan, mereka dapat menghadapi itu semuanya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga bagi anak-anak kami, berkati rumah tangga per rumah tangga yang ada di ke-14 GMIM Ebenezer Rotutumu ataupun kami seluruh Tuhan, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus akan selalu melawat kami. Tuhan Yesus akan selalu menolong kehidupan rumah tangga kami, kehidupan perekonomian kami, agar supaya kami Tuhan di masa ini tidak terpuruk, dan biarlah kasih Tuhan akan selalu menggerakkan kami agar kami saling tolong menolong Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih banyak karena kami sudah bisa menyelesaikan ibadah online ini Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dan biarlah pada ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami dalam keadaan seperti ini, dan biarlah Tuhan yang akan selalu bersama dalam keluarga kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Wanita kaum ibu yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini kita akan menutup ibadah wanita kaum ibu pada malam hari ini, dan kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Demikianlah ibadah wanita kaum ibu ke-14 GMIM Ebenezer Rotutumu. Dan sebagai penyampaian, kita tetap selalu menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap selalu menjaga imunitas kita. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus Kristus agar supaya masalah ini dapat terselesaikan dan kita bisa hidup secara normal seperti yang lalu-lalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.